Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa ya P3 sebut pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Parpol ya bahas duet Ganjar Prabowo. Lah, bagaimana dengan P3? Apakah ini di PHP begitu ya? Katanya Pak Sandi masuk di P3 lalu kemudian disodorkan untuk menjadi wakilnya begitu. Inilah pertama kali mungkin ya P3 ya di parlemen yang mendukung Pak Ganjar begitu ya. Tapi taunya kalau memilih Pak Prabowo artinya selama ini P3 juga bisa kena PHP begitu. Apakah dari Pak Jokowi atau siapa begitu ya? Inilah yang kemudian kita harus tahu dan jeli begitu ya. Ya, sebenarnya P3 tidak mau dong ya kalau memang Pak Prabowo menjadi wakilnya begitu ya. Seharusnya P3 juga yang menjodorkan karena dia pertama kali ya sebagai partai yang mendukung Pak Ganjar di situ. Yang seharusnya wakilnya itu adalah dari mayoritas Muslim begitu kan, mayoritas Muslim begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau kita membutuhkan suara Islam ya P3 begitu kan begitu logikanya begitu. Atau jangan DPHP atau apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, saya bacakan ya, Istana Negara RI ya, posko pemenangan Capres di 2024 ya. Pertemuan antara Jokowi dengan para ketua umum parpol akan digelar di Istana Merdeka antara ya Jakarta ya. Pertemuan digelar tertutup sekitar pukul 19 ya. Ini banyak sekali ya mantan koruptor masuk istana. Asing nggak tuh? Betul sekali begitu ya. Istana senang banget sama rongrong ya, muka apa ini ya? Maksudnya apa ini? Rezim ini ya udah bikin rusak negaraku, udah nggak ada harganya. Ada maling yang sudah keluar dari penjara malah ya keluar masuk istana. Setelah rame dibantah Prabowo lebih banyak bahas ekonomi. Kalau mau bahas ekonomi bukan ketua parpol tapi rapat kabinet dengan para menteri ya. Sudahlah, itu pelanggaran etika ya bernegara maupun diteruskan silahkan karena sampean kan yang lagi berkuasa. Tapi jangan ada polesan dusta, santai saja begitu. Parah sudah kebablasan ini. Pak Prabowo kejepit mau nggak mau kemungkinan besar bakal terima usulan apalagi kalau PKB lepas wassalam ya. Katanya Pak Prabowo keluar ya dengan PD-nya mengatakan bahwa wah ini masalah ekonomi ya, siapapun presiden mentitipkan beliau, Bapak Jokowi menitipkan ini itu begitu. Ya kalau ingin bahas ekonomi bahaslah dengan kabinet menteri begitu ya. Kenapa kok pada Pak Prabowo bukan bidangnya begitu? Pak Prabowo bidangnya kan militer begitu ya. Jadi wallahu alam lah. Ini yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita begitu ya. Hadah yang muka mantan napi koruptor lah ini kok masih eksis saja. Jadi enak lihatnya orang-orang yang jelas-jelas punya track record korupsi malah juga dijadikan aktor utama ya oleh tim koalisi Ganjar dan PDP. Ya parah ini. Ada banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Benar-benar luar biasa ya Pak Lurah ini ya karena tanpa sungkan-sungkan risih sama ya sekali ya sering menggunakan fasilitas negara yaitu istana negara ya untuk kepentingan pribadi dan parpor-parpor koloninya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nggak apa-apa bang, kita ya protes dan sindir pun tetap nggak bergriming ya. Bapak juga gue nggak mau tahu. Jadilah demokrasi kita agak menarik begitu kalau kita berbicara ini begitu ya. Monggo tunjukkan eksistensimu ya, terus beredar ya. Semoga ya lekas sukses rekan seusiamu di Golkar ya. Pada jadi DPRD, oh ya, aku punya catatan tentangmu saat di organisasi buruh. Ini istana negara bukannya sekarang ya sudah alih fungsi menjadi istana parpol. Wah, ini luar biasa ya apa yang saya bacakan. Ini pro dan kontra begitu ya. Keroyokan para berdebah-debah ya dan menutupi ketakutan mereka. Semoga ya siasat ini apa ini maksudnya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi bisa saja kalau memang yang disodorkan itu Pak Prabowo jelas ya P3 tidak mendapatkan apa-apa di situ. Padahal yang diinginkan itu adalah partai Islam begitu ya. Ya suara-suara Islam begitu untuk memecah suara Anies Baswedan begitu ya. Maka saya katakan begini, ketika Pak Ganjar Prabowo jelas kalah begitu ya. Karena yang dibutuhkan hari ini itu adalah suara-suara Islam begitu ya untuk memecah suara-suara di Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya P3 menyebutkan ya pertemuan Jokowi dan Ketua Parpol bahas duet Ganjar Prabowo ya. Bagaimana sikap P3 kalau seperti itu begitu ya, bisa saja DPHP begitu ya.
Ini Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzi menyebutkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Parpol akan membahas koalisi untuk duet Ganjar Prabowo. Ya, Romi sahabat akrabnya menyebutkan pertemuan akan digelar tanpa kehadiran Partai Nasdem. Pertemuan sekaligus digelar dalam rangka halal bihalal. Ya, dikemas dengan halal bihalal, tapi tahu-taunya ya bahas Ganjar Prabowo begitu ya. Bahkan ya pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketua-ketua umum partai ya pendukung pemerintah ya minus Nasdem berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar Prabowo sebagai ya calon presiden ya berpotensi mewujudkan koalisi besar ya dengan formasi Ganjar Prabowo sebagai calon presiden, kata Romahur Muzi begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya bisa saja nyongsem begitu ya pertemuan apa namanya ketika Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu ya. Bahkan ini disebutkan Romi memahami koalisi Ganjar Prabowo berhak bertolak belakang dengan keadaan ya saat ini sebab ya baik Ganjar maupun Prabowo digadang-gadang sebagai calon presiden oleh partai masing-masing. Namun ia melihat masih ada kemungkinan dua tersebut terwujud ya pada Pilpres di 2024. Menurutnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo. Pak Romi mengatakan jika duet Ganjar Prabowo tak bisa disepakati, pertemuan malam nanti akan dibicarakan pembagian kekuasaan. Dia menyebutkan P3 dan PDP telah menentukan sikap mengusung Ganjar, sedangkan ya empat partai lainnya belum memutuskan itu ya. Nah, ini kan sudah jelas begitu. Saya kira jauh begitu ya. Ketika Pak Prabowo mau menjadi wakilnya ya, Pak Ganjar jelas ya. Pak Prabowo sudah menjadi wakil petugas partai ya. Karena pada hakikatnya tahu sendiri bagaimana ya simulasi hari ini begitu ya. Menurut saya pribadi Partai Gerindra itu kan cukup begitu kan, dalam artian bahwa besar juga begitu, tapi di satu sisi akan terpojok begitu ketika Golkar diiming-imingi dirayu untuk maju ke PDP begitu ya. Ya menurut saya pribadi bisa saja ya dengan Muhaimin itu bisa begitu kan, ngapain begitu ya, daripada kalah dengan Muhaimin ya mending ikut menjadi wakil Pak Ganjar aja kan begitu logikanya begitu ya. Jadi itulah politik kita dinamis begitu, kira-kira seperti itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya semuanya berada di tangan rakyat. Kepercayaan apapun harus berada di tangan rakyat begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau memang benar menjadi wakilnya Pak Ganjar, yang jelas ya P3 tidak mendapatkan apa-apa. Jelas ya di situ begitu ya. Atau bisa saja di PHP begitu. Atau muka-muka Pak Romahur Muzi sudah kecewa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.